Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. 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 Baiklah, ibadah pria kaum bapa Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong Wilayah Tomohon 3 segera dimulai. Jemaat berdiri. Hari ini kita bersyukur karena masih diberi kesempatan menikmati hidup yang dianugerahkan Tuhan. Sesungguhnya hidup yang kita jalani bukan sesuatu kebetulan, melainkan anugerah yang bersumber pada Dia yang agung, Sang Jalan kebenaran dan hidup. Mari kita siapkan hati kita dalam persekutuan sukacita saat ini, menyanyi Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Bersekutu dalam namanya, di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kita bersembah sujud, memuliakan namanya, berkarya dan mengabdi. Amin, ya amin. Menyanyi NKB nomor 126 ayatnya yang pertama, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hanya dengarlah, apapun yang terbaik Dia berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat disilahkan duduk. Persekutuan yang mengaku dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Tetapi dalam menjalani hidup ini, kita tidak pernah luput dari segala dosa, baik itu melalui pikiran,
perkataan, dan perbuatan yang tidak mencerminkan kehidupan dalam terang Tuhan. Sebab itu, mari kita mengaku dosa kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita berdoa. Di balik rasa dan ungkapan syukur atas semua berkat penyertaan-Mu dalam keberadaan hidup kami, ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami menyembah-Mu, ya Bapa di sorga. Kami mengingat dan menyadari berbagai kelemahan, kekurangan, bahkan keberdosaan kami, bahwa kami sering melalaikan tanggung jawab iman, berperilaku yang sungguh tidak menyenangi hati Tuhan, berpikiran negatif dengan kata-kata kasar, tidak santun, bahkan berperilaku yang egois, tidak menunjukkan rasa mengasihi terhadap orang di sekitar kami. Bapa, ampuni kami. Kami belum mampu menjalankan amanat panggilan-Mu seutuhnya. Mohon urapan Roh-Mu yang kudus melawat dan menuntun kami pada jalan-Mu, supaya kami semua beroleh keselamatan daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jaminannya menguatkan. Dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 10 mengungkapkan kesaksian tentang jaminan Allah yang menyatakan bahwa dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 14, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Sesukamu kan ku nantikan dan berserah. Saudara-saudara, kita memasuki pembacaan dan khotbah. Saat ini kita mohon tuntunan Roh Kudus. Marilah kita memohon
tuntunan rohnya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal, ini kami, persekutuan pria kaum bapa, jemaat, dan umat-Mu yang rindu akan keselamatan yang datang daripada-Mu. Merindukan kehidupan yang beroleh berkat, damai dan sejahtera di tengah-tengah banyak tantangan dan pergumulan dunia dan keberadaan hidup kami yang cenderung membuat kami masuk dalam keberdosaan yang melanggar perintah atau hukum kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami mendengar akan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, mohon berkat hikmat supaya kami mampu menghayati, merenungkan arti hidup ini yang tidak terlepas dari pengajaran-pengajaran firman yang menguatkan, yang memberi kami kehidupan sorgawi, yang membawa keselamatan dalam kesukacitaan sekalipun berhadapan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Ya Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pembacaan Alkitab saat ini yang sekaligus akan menjadi khotbah atau bahan perenungan di malam hari ini, kita akan membaca kitab Ulangan 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan dengan judul Riwayat Pengangkatan Hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian seorang diri aku tidak dapat memikul langsung tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu. Kamu kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang
kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan, 1000 kepala pasukan, 100 kepala pasukan, 50 dan kepala pasukan, 10 dan 10 pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakim, demikian berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya, atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili, jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Kita masuk dalam khotbah untuk bahan perenungan di malam hari ini. Terdapat dalam kitab yang baru saja kita baca tadi, kitab Ulangan 1 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-18. Shalom. Saudara-saudara, persekutuan pria, kaum bapa, jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Melihat dan menanggapi situasi dan kondisi yang ada di depan atau di sekitar kita, realita atau kenyataannya, baik pemerintah maupun masyarakat sekarang ini sedang berhadapan, mengalami banyak tantangan dan pergumulan atau masalah. Masalah di semua bidang. Apakah itu politik, ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Apalagi ketika datangnya virus COVID-19 di daerah kita. Sebagian masyarakat menjadi susah, memikul beban, kehilangan pekerjaan, pegawai perusahaan dirumahkan, banyak pedagang yang mengalami kebangkrutan, toko-toko tutup, pedagang pasar takut berjualan, kalaupun berjualan juga tidak lancar. Di samping nilai jual rendah, daya beli juga sangat minim atau kurang pembeli.
masyarakat kecil semakin terpuruk, semakin menderita. Dengan ini juga cenderung menimbulkan berbagai kejahatan. Contoh, sekarang ini di mana-mana terjadi pencurian, penipuan, sampai dengan anarkis. Saudara-saudara, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, di balik pergumulan COVID-19, masalah-masalah lain juga muncul berkaitan dengan masa pilkada di bulan Desember yang akan datang. Yang kita lihat sekarang ini, sebagian masyarakat yang tidak menyadari menjalankan demokrasi yang salah. Bahkan ada oknum-oknum tertentu yang sengaja menggunakan kesempatan memprovokasi lewat sosial media, Facebook atau YouTube, yang paling menghujat, mengucap kata-kata yang kasar, memfitnah, saling menjatuhkan, yang kecenderungan pada anarkis, memicu kericuhan atau perpecahan yang sudah melenceng atau keluar dari prinsip tatanan negara yang demokrasi, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Masing-masing rakyat bebas mengemukakan wacana, pendapat, mengambil keputusan dengan santun. Masing-masing memiliki hak yang sama, sementara pemerintah semakin berupaya melaksanakan berbagai program dengan wacana-wacana yang berdasarkan pada hukum-hukum negara yang intinya mensejahterakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Ulangan 1 ayat 9 sampai 18 yang mengisahkan tentang perkataan atau khotbah Musa bagi bangsa atau orang-orang Israel di gunung Moab mendekati tanah perjanjian atau tanah Kanaan, sesuai dengan hukum atau ketetapan Allah di gunung Sinai. Ayat 9 sampai 12 menunjukkan pada keberadaan Musa sebagai seorang pemimpin yang tidak mampu lagi mengurus atau mengatasi banyak persoalan yang berkaitan dengan banyaknya orang Israel yang digambarkan seperti bintang-bintang di langit, bahkan akan bertambah 1000 kali lipat sebagai janji Allah bagi umat kesayangannya. Ayat 13 sampai 15. Ayat-ayat ini menunjukkan pada ketetapan Musa dalam rangka menunjang atau membantu kepemimpinannya dengan mengangkat kepala pemimpin menurut suku yang ada, di mana kriteria para pemimpin atau kepala suku yang ditulis adalah orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Artinya, orang yang bijak,
yang tanggap, cepat, tepat, adil, dan benar, serta berakal budi. Orang yang benar dan bertanggung jawab memiliki budi pekerti yang baik, bermoral, dan bermartabat, serta memiliki riwayat pengalaman yang menyangkut wibawa kepemimpinan. Ayat 16-18 ada penekanan soal hukum peradilan. Musa mengangkat tentang hak yang sama, yang tidak memandang bulu antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Musa menggambarkan peradilan yang tidak memihak sekalipun bagi orang asing, orang tahanan, atau budak Israel. Saudara-saudara, gambaran atau ajakan firman Tuhan bagi kita semua sebagai warga masyarakat Indonesia, di dalamnya sebagai pria kaum bapa, jemaat Tuhan. Pertama, marilah kita bersama-sama berpartisipasi, saling menopang antara masyarakat, pemerintah, dan gereja dengan komitmen satu visi dan misi yang mensejahterakan masyarakat dan tidak membeda-bedakan atau memandang bulu. Kedua, berdemokrasi yang santun dan benar, mengemukakan wacana atau pendapat dan mengambil keputusan dengan memakai logika yang tepat, jelas dan benar. Memilih atau mengutus calon-calon yang mempunyai kriteria kepemimpinan yang sehat fisik, mental, spiritual, dan mempunyai intelektualitas yang mampu bertanggung jawab menyelesaikan perkara atau persoalan masyarakat. Ketiga, sebagai warga jemaat yang siap berpengapa, menolong, membantu, siap memikul beban penderitaan orang lain, saling peduli, sepenanggungan dalam menghadapi beban berat bagi orang-orang di sekitar yang menyangkut wabah COVID-19 dengan mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Terpujilah Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita. Amin. Saat ini kita tiba pada persembahan berilah yang baik. Sebagai ungkapan syukur kita, sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia, dengarkanlah firman-Nya seperti yang tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil memberikan persembahan syukur, kita menyanyikan NKB nomor 199, ayatnya yang pertama. Sudahkah yang terbaik kuberikan?
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita masuk dalam doa syukur atau doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam Yesus, sungguh Engkau yang maha baik, yang memberkati ibadah ini dengan kekuatan Roh-Mu yang menuntun, membuka jalan, pikiran dan hati kami, menyampaikan dan menyerap, menghayati firman-Mu yang begitu indah, membangun, membangkitkan semangat untuk menjalankan kebenaran firman dengan sikap kebersamaan yang mengasihi, menopang dan menolong, menyelesaikan persoalan, beban orang di sekitar atau sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami tetap dalam pengharapan serta bermohon senantiasa Roh-Mu yang kudus memelihara setiap gerak langkah kami di dalam kebenaran firman-Mu. Demikian persembahan yang sudah kami berikan menjawab panggilan kebersamaan berjemaat. Biarlah persembahan ini diberkati dan menjadi berkat, kemuliaan bagi nama-Mu melalui pelayanan persekutuan pria kaum bapa Gemim Getsemani Lansot Sarongsong. Ya Bapa Sorgawi, ini kami semua, kami berdoa secara khusus bagi persekutuan pria kaum bapa Gemim Getsemani Lansot Sarongsong, wilayah Tomohon 3. Seluruh jemaat kami yang ada dari kolom 1 sampai kolom 21, di dalamnya jemaat yang berada di luar daerah, yang sedang studi atau yang bekerja. Ya Tuhan, Engkau maha mengetahui seluk-beluk keberadaan hidup pribadi dan keluarga kami. Mohon berkat hikmat dan sukacita, semangat dan kemampuan melayani dalam kebersamaan yang saling menopang, dan pilihlah kami satu persatu. Berkati jalan hidup kami, segala usaha, kerja maupun rencana kehidupan di semua aspek kehidupan kami masing-masing.
Ya Tuhan, berdoa bagi semua bangsa, juga bangsa Indonesia, presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan semua perangkat pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok, dan masyarakat Indonesia di dalamnya, daerah Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Oli Dondo Kambe, Wali Kota Bapak Jemi Eman, Ibu Lurah Ibu Heni Sunda Bororing. Bapa, tiliklah mereka semua, tolonglah mereka dalam menopang, menyelesaikan program pemerintah, pembangunan di semua bidang, di dalamnya menyelesaikan persoalan virus COVID-19, juga dalam program pilkada serentak pada bulan Desember. Ya Tuhan, biarlah semua berjalan lancar, baik secara bertanggung jawab, kekuatan dan kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan, serta sukacita dan sehat fisik, mental, spiritual, intelektual, dalam kemuliaan bersama Tuhan. Berkati dan selamatkanlah mereka dan kami semua. Dan bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, para hamba Tuhan dan semua yang terlibat dalam pelayanan di dalamnya, Gereja Masih Injili di Minahasa, di arah sinode, wilayah dan jemaat. Ya Tuhan, mohon Engkau menyertai dan memberkati mereka semua dalam tugas dan panggilan, supaya mereka bersukacita selalu dalam pelayanan yang bertanggung jawab, membawa berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya Engkau yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, mengasihi kami, jemaat-Mu. Pria kaum Bapa, Gemim Getsemani Lansot Sarongsong, mengasihi umat-Mu, mengasihi masyarakat dan bangsa Indonesia. Berkatilah doa-doa ini dan selamatkanlah kami semua. Ya Bapa Sorgawi, melengkapi banyak permohonan ini, maka kami akan berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup ibadah persekutuan ini, diundang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan NKB 211, Pakailah Waktu, Anugerah Tuhan-Mu.
Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kemar, Mana benar yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. kita menerima berkat. Saudara-saudara, dalam menjalani hari-hari hidup ke depan, dengarkanlah ungkapan firman dalam kitab Ulangan 31 ayatnya yang ke-6 tertulis, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah persekutuan Pria Kombapa Gemim Getsemani Lansot telah selesai.